Seorang yang memiliki status sosial jangan sampai merendahkan orang lainnya, pengurus masjid dan seterusnya. Maka yang dilihat oleh Allah adalah melalui firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa hati. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. اعلموا رحمكم الله إن خير الكلام كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها المسلمون اتقوا الله فإنه من اتقى الله وقاه وقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatadhakkarun." Maka ceritakanlah sebuah kisah-kisah agar mereka dapat mengambil pelajaran. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankanlah kami di hari yang mulia ini mengajak saudara-saudara semua agar sama-sama mendengarkan sebuah potongan kisah. Sebuah kisah yang akan kita ambil darinya mutiara-mutiara hikmah. Kisah ini diceritakan oleh sang imam al-alim al-abid. Beliau adalah Muhammad ibn al-Munkadir, seorang tabi'ut tabi'in, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ketika itu beliau menceritakan bahwasanya kota Madinah, sebuah kota termulia, kotanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengalami kekeringan, kemarau yang panjang, panas yang terik, dan tidak ada air yang turun dari langit. Manusia
mereka berkumpul, meminta, berdoa, mendirikan salat agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk mereka air hujan. Namun apa? Ternyata Allah Subhanahu wa taala belum juga mengizinkan hujan untuk turun. Padahal mereka adalah penduduk Madinah. Padahal di dalamnya terdapat para ulama. Padahal mereka terdapat banyak para ahli ibadah. Namun kehendak Allah adalah berlaku untuk semua makhluknya, maka hujan ketika itu belum juga turun. Malam pun tiba. Sang Imam Muhammad Ibnu Munkadir rahimahullah, sebagaimana menjadi adat dan kebiasaan seorang alim dan abid, menyisihkan dari sebagian malamnya untuk berkhalwat, mendekatkan dirinya kepada Allah Sang Pencipta dan Pengatur alam semesta. Beliau masuk ke dalam masjid, namun ternyata beliau terkejut dan dikejutkan oleh kedatangan seseorang, sesosok lelaki yang masuk juga ke dalam masjid. Lalu seseorang tersebut menghamparkan sorbannya ke lantai. Kemudian dia mendirikan sholat, yaitu sholat malam. Seusai dari sholatnya, seseorang tersebut mengangkat kedua tangannya sembari berucap dan berdoa, Ya Rabbi, Ya Allah, inna ahla harami nabiyyika, sesungguhnya seluruh penduduk kota nabimu ya Allah, istasqamuka, telah meminta dan berdoa agar engkau menurunkan air hujan ya Allah, falam tasqihim, namun engkau belum berkenan dan belum menurunkannya. Fa'ana, maka aku ya Allah, uqsimu alaika ya Rabbi antasqiyah, aku bersumpah dengan atas namamu memohon kepadamu ya Allah agar engkau turunkan hujan kepada mereka. Kemudian seseorang ini meneruskan doanya, mengulang-ulang permintaannya sampai kata al-imam yang menyaksikan orang tersebut, dan orang tersebut tidak menyadari bahwa di sana ada al-imam. Kata al-imam, tidaklah jari jemarinya diturunkan berhenti dari doa, melainkan air hujan turun dari langit seketika itu juga. Ya subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah, ketika ada tangan-tangan yang diangkat menuju langit, ditenadahkan dengan hati yang dipenuhi dengan kesucian dan keikhlasan. Namun lihatlah penuturan berikutnya oleh al-imam, bahwasanya orang tersebut setelah air hujan turun membasahi kota Madinah dan penduduknya, beliau menangis sembari mengacap dan berkata, Ya Allah, man ana hatta tastajiba, siapakah dirimu sehingga engkau berkenan mengizinkan agar doaku engkau kabulkan dan ijabahi. Ya subhanallah, melihat pemandangan ini di malam yang gelap gulita, maka keesokan harinya al-imam berazam, bertekad agar mengunjungi tempat orang tersebut, sekiranya agar beliau dapat mengetahui siapakah orang tersebut dan apa yang menjadi rahasia amal ibadahnya, sampai-sampai jari jemarinya ketika diangkat menuju langit, maka terbuka pintu-pintu langit yang 7. Maka imam pun bertanya kepada tetangga-tetangganya, siapakah pemilik penghuni rumah ini, sambil menunjukkan tempat tinggal orang yang berdoa di malam tadi. Maka tetangga pun menjawab, oh, dia hanyalah tetangga kami biasa saja. Dia adalah tukang yang memperbaiki sepatu. Dia berprofesi memperbaiki sandal dan sepatu. Dia bukan seorang ahli ilmu, dia bukan juga ahli ibadah. Maka al-imam Muhammad Ibnu Munkadir segera dan bergegas menutup pintunya.
Kemudian beliau minta izin dan akhirnya diizinkan masuk. Kagetlah orang tadi, karena yang mendatanginya adalah bukan orang biasa, merupakan alim, ahli ilmu di kota Madinah. Wahai imam, apa yang menjadikan dirimu datang ke tempatku? Apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Adakah dari sandal atau sepatumu yang bisa memperbaiki? Kata imam, tidak. Tidak, justru aku ingin mengabarkan bahwasanya tadi malam aku adalah teman dirimu ketika di masjid. Dengan kata lain, aku melihatmu berdoa, aku melihatmu menangis, kemudian aku menyaksikan juga hujan turun lantaran doamu. Padahal penduduk Madinah seluruhnya telah berdoa, namun Allah belum jua mengijabahinya. Namun ya subhanallah, melalui jari-jarimu wahai pemuda, ternyata Allah turunkan hujannya. Maka seketika itu pula secara spontan seseorang yang berprofesi memperbaiki sandal dan sepatu, tukang sol, dia lalu berkata dengan nada tinggi, "Ma sya'ni wa sya'nuka ya imam?" Apa urusanku dan urusanmu? Untuk apa engkau datang kemari? Dan kenapa engkau memata-mataiku di malam hari? Maka demi Allah, kalau tidak ada hajat dirimu terhadapku, pergilah. Maka sang imam pun karena melihat respon yang tidak baik dari seseorang ini, akhirnya keluar rumah. Dan ternyata kemudian di keesokan harinya beliau mendatangi lagi dengan tujuan untuk meminta maaf. Maka disampaikan seseorang, yaitu tetangga dari orang tersebut, "Wahai imam, apa yang kau lakukan terhadapnya?" Sang imam pun menjawab, "Demi Allah, sesungguhnya kemarin tidak ada yang aku lakukan untuknya dan terhadapnya." Lantas apa yang terjadi padanya? Tidaklah engkau menutup pintu, melangkahkan kaki keluar darinya, melainkan orang tersebut orang yang berprofesi memperbaiki sandal dan sepatu. Namun ternyata jari-jarinya mampu membuka pintu-pintu langit. Seketika itu juga dia berkemas, mengangkut seluruh barang yang dimilikinya untuk berpindah, meninggalkan kota Madinah. Ya subhanallah, saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sepintas adalah merupakan kisah yang sangat sederhana. Namun ketahuilah, sadarilah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengambil pelajaran terpenting darinya. Bahkan melaluinya kita akan belajar suatu ilmu, di mana dengannya kita akan selamat dunia dan akhirat. Dengannya kita akan berbahagia dunia dan akhirat. Saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah keikhlasan seorang hamba, keikhlasan seorang anak manusia. Meskipun dia tidak dikenal di dunia, namun dirinya dikenal di penduduk langit sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba as'afa akbar dhi qamiraini." Betapa banyak orang yang kusut masai, buruk penampilannya, hanya ditutupi oleh dua helai kain saja badannya. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Kalaulah dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan penuhi sumpahnya. Ya subhanallah, lihatlah bahwasanya yang berharga dan termulia dari diri kita dan manusia seluruhnya adalah hati-hati kita. Ketika hati itu bersih, ketika hati itu suci, ketika hati itu ikhlas lillahi ta'ala, maka akan terwujudkan, terpancarkan, terlihat melalui tutur katanya, terbukti melalui sikap dan perilakunya. Ingat saudaraku, tidak akan pernah Allah menerima amal perbuatan kita semua, melainkan dilahirkan dari sebuah keikhlasan. Allah Ta'ala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, hanya bagi Allah lah hak agama dan ibadah, amal perbuatan yang murni. Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara, tidak pernah memerintahkan kita di dalam hidup ini melainkan hanya untuk
memurnikan ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk memurnikan ibadah hanya karena Allah. Saudara-saudara, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belajarlah dan teruslah belajar. Kemudian kita mengevaluasi, mengoreksi sejauh mana pemahaman kita tentang keikhlasan selama ini. Demi Allah, tidaklah seorang manusia menjaga dan mengamalkan ikhlas dalam hidupnya, melainkan itu pasti terwujud, terbukti dan terpancar melalui tutur kata dan tingkah laku. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya keikhlasan diibaratkan oleh para ulama seperti minyak wangi yang dibungkus dengan rapi dan rapat di dalam suatu wadah, namun tetaplah aroma dan harumnya dicium dan didapatkan oleh orang-orang yang ada di luar. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran berikutnya, setelah kita hendaknya mempersiapkan dan terus mempelajari tentang keikhlasan agar amal ibadah kita dimulai dari bangun tidur kita sampai kita tidur kembali diterima oleh Allah, maka jagalah selalu keikhlasan kita hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Pelajaran berikutnya adalah at-tawadhu', yaitu merendahkan diri di hadapan manusia, merendahkan hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan hati kita di hadapan manusia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah." Siapa yang merendahkan hatinya di hadapan para makhluk karena Allah, maka pasti Allah angkat derajat dan menjadi kemuliaan. Lihatlah saudaraku, seorang imam ahli ilmu, ahli ibadah, dengan kerendahannya mendatangi seorang tukang sol sepatu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pelajaran. Untuk apa? Untuk mendapatkan suatu ilmu yang dapat menambah keimanan. Maka demi Allah, hilangkan kesombongan dari dada-dada kita. Seorang kepala rumah tangga jangan menganggap dirinya kemudian merendahkan keluarga. Seorang yang memiliki status sosial jangan sampai merendahkan orang lainnya di dalam bertetangga. Maka jangan sampai kita menghinakan orang lain. Seorang imam jangan menganggap remeh jamaahnya. Seorang ustaz, pengurus pengajian, pengurus masjid dan seterusnya, maka yang dilihat oleh Allah adalah melalui firman-Nya, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling takwa hatinya. Takwa itu di mana? Nabi mengisyaratkan at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam dada. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jadikanlah ilmu yang kita dapatkan, agama Islam yang kita imani dan yakini adalah merupakan jalan keselamatan yang dengannya kita perbaiki selama hidup masih dikandung badan. Perbaiki segala, kita perbaiki hati kita perbaiki pikiran kita perbaiki tutur kata, kita perbaiki sikap dan tingkah laku kita. Ingat firman Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bahwasannya ketundukan, kepatuhan hanyalah dilakukan kepada Allah. Ketundukan, ketaatan hanyalah hendaknya dilakukan karena Allah, sehingga tidak ada yang menyombongkan dirinya, sehingga tidak ada yang memelihara kecongkakan dalam hidupnya. Ingat, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi khalqillahi ajma'in, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pelajaran berikutnya yang kita dapat ambil dari sebuah potongan kisah yang indah adalah bahwasannya kita selaku makhluk Allah Tabaraka wa ta'ala hendaknya di dalam hidup ini selalu menggantungkan dan menyerahkan seluruh urusan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau yang datang adalah merupakan kebaikan yang menjadikan kita bahagia, maka syukuri itu dengan wujud syukur yang sebenarnya, yaitu kita jadikan nikmat yang datang adalah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Maka tanda kedekatan kita dengan Allah adalah dekatnya kita dengan ibadah dan taat kepada Allah. Dengan ibadah dan taat kita kepada Allah, semakin dekat pula rahmat dan ampunan Allah. Namun ketika yang menimpa kita adalah musibah, bencana, perkara yang menyakitkan dan pahit dirasakan, maka hendaknya kita ingat bahwa tidaklah sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara-saudaraku kaum muslimin, yakinilah demi Allah, melainkan itu terjadi pasti karena izin Allah. Tidaklah satu hal pun terjadi dalam hidup kita melainkan demi Allah, itu tercatat di dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang bisa memberikan manfaat untuk kita adalah hanya Allah, sebagaimana yang bisa mengangkat musibah, petaka dan keburukan dari kita hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Tidak ada apabila yang menimpamu adalah merupakan keburukan, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah. Wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika yang menimpamu adalah kebaikan, maka Allah lah yang maha menentukan dan menakdirkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah kembali rukun iman yang 6, terutama rukun iman yang nomor 6, iman kepada takdir. Maka ketika datang nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Wujudkan syukur dengan sesungguhnya. Yakini dengan hati bahwa nikmat itu murni karunia Allah. Ucapkan dengan lisan alhamdulillah, dan wujudkan syukur Anda dengan ketundukan anggota badan untuk melakukan taat dan ibadah kepada Allah. Maka marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang mulia ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menjadikan kita manusia-manusia pilihannya, manusia-manusia yang bisa mengambil pelajaran, manusia-manusia yang mau mendengarkan kebaikan dan kebenaran, dan manusia-manusia yang Allah mudahkan untuk mengamalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih ulata umuril muslimin warzuqhum biqanatas salihin. Allahumma aslih syababal muslimin
واستر نساء المسلمين واحفظ بنات المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة